Pemanfaatan teknologi komunikasi dengan pengembangan pendidikan. Komunikasi adalah sebuah proses berbagi atau usaha untuk memperoleh suatu makna. Ilmu komunikasi adalah ilmu pengetahuan sosial yang sifatnya multidisipliner sehingga komunikasi menjadi banyak dan beragam. Macam-macam teori komunikasi. Ada 3, yaitu komunikasi sebagai tindakan satu arah, komunikasi sebagai interaksi, dan komunikasi transaksional. Contoh teknologi komunikasi. Yang pertama, telegraf. Telegraf merupakan alat komunikasi yang memanfaatkan kode berupa sinyal listrik atau elektromagnetik untuk mengirimkan informasi yang jaraknya jauh. Kedua, telepon. Telepon merupakan sebuah alat komunikasi dengan mengirimkan berita berupa suara sehingga komunikasi dapat dilakukan secara langsung dengan lawan bicara. Yang ketiga, faksimil. Faksimil biasa disebut mesin faksi, yaitu pengembangan fungsi dari telepon. Faksimil dapat mengirimkan tulisan ataupun gambar. Teknologi informasi dalam teknologi pembelajaran. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah, memproses, memperoleh, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara, yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan. Pemanfaatan adalah sebuah aktivitas yang digunakan untuk belajar yang menggunakan proses dan sumber. Pemanfaatan sumber belajar adalah proses mendayagunakan atau memanfaatkan sumber belajar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Landasan teori teknologi informasi. Menurut Bambang Warsita, teknologi informasi adalah sarana dan prasarana, sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Juga diungkapkan oleh Lantip dan Rianto, yaitu teknologi informasi diartikan sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang informasi yang berbasis komputer dan perkembangannya sangat pesat. Pengembangan media berbasis visual pada pembelajaran IPS. Media artinya adalah perantara atau pengantar, yaitu pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Dalam pendidikan, media yaitu komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa, yang merangsang siswa untuk belajar. Media visual adalah media yang paling familiar dan paling sering dipakai oleh guru dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip media visual. Secara garis besar, pemilihan prinsip media visual adalah ketepatan dalam pemilihan media visual. Buatlah media visual agar lebih efektif, yaitu media visual dibuat sederhana mungkin agar mudah dipahami. Media visual yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Media visual harus bersifat fleksibel sehingga tidak menyulitkan siswa dalam memahami sebuah materi. Kemudian menggunakan gambar untuk membedakan dua konsep yang berbeda. Keterangan gambar harus dicantumkan secara garis besar dan penggunaan warna harus realistik. Unsur-unsur pembelajaran berbasis visual, yaitu kesederhanaan, keterpaduan, penekanan, keseimbangan, bentuk, garis, tekstur, dan warna. Macam-macam media berbasis visual dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu media yang pertama media visual yang tidak dapat diproyeksikan, dan yang kedua media visual yang dapat diproyeksikan. Pengembangan media berbasis audiovisual pada pembelajaran IPS. Media adalah teknik sesuatu yang menyalurkan pesan
dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik, sehingga dapat mendorong terjadinya sebuah proses belajar pada dirinya. Media audiovisual adalah media yang terjadi dari media audio dan visual yang digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan konsep, gagasan, dan pengalaman yang ditangkap oleh indera pendengaran dan pandangan, sehingga siswa mudah dalam memahami materi yang diajukan. Macam-macam media audiovisual. Media audiovisual dibagi menjadi dua, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Media audiovisual diam yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti di dalam film, bingkai suara, dan film rangkai suara. Media audiovisual gerak yaitu media yang menampilkan unsur-unsur gambar yang bergerak seperti film, video, dan kaset. Fungsi dan manfaat media audiovisual. Media audiovisual dapat mempermudah seseorang dalam menyampaikan dan memudahkan dalam menerima sesuatu pelajaran, serta dapat menghindarkan salah pengertian. Alat-alat media audiovisual mendorong keinginan untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh guru. Alat audiovisual tidak hanya menghasilkan cara belajar yang efektif dalam waktu yang lebih singkat, tetapi apa yang diterima melalui alat audiovisual lebih lama lebih baik. Siswa dapat belajar dan maju sesuai dengan kecepatan masing-masing. Manfaat menggunakan audiovisual adalah mempermudah dalam penyampaian dan menerima pembelajaran, mendorong keinginan untuk mengetahui lebih banyak hal yang disebabkan karena sifat audiovisual yang menarik. Pembelajaran yang diserap melalui penglihatan atau visual sekaligus pendengaran atau audio dapat mempercepat daya serap peserta didik dalam memahami pelajaran dan juga tidak membosankan. Pengembangan media berbasis komputer, Microsoft PowerPoint, media internet pada pembelajaran IPS. Pembelajaran berbasis komputer adalah pengelolaan pembelajaran yang memanfaatkan perangkat, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Pemanfaatan perangkat komputer juga sering diidentikan dengan penggunaan jaringan situs internet. Tetapi sebetulnya komputer tidak terbatas pada perangkat komputer dan internet, melainkan juga meliputi media informasi seperti televisi, radio, multimedia player, handphone, dan beragam piranti komputer yang lainnya. Manfaat pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. Kemudian, peserta didik dapat menciptakan sesuatu yang baru dan mampu memanfaatkan sesuatu yang telah ada untuk digunakan dalam bentuk dan variasi yang lain yang berguna dalam kehidupannya. Kemudian mendorong peserta didik dalam mengekspresikan gagasan sebagai wujud kreativitas dengan menggunakan media pembelajaran berbasis TIK. Mendorong guru untuk lebih kreatif dalam merancang media pembelajaran dan juga memperluas kesempatan belajar. Faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorongnya contohnya tersedianya beragam pilihan perangkat komputer, derasnya arus informasi dan model pembelajaran berbasis komputer, program pemerintah untuk merintis sekolah bertaraf internasional, perkembangan teknologi yang pesat dan mulai merambah seluruh lapisan masyarakat. Faktor penghambatnya diantaranya adalah biaya pengadaan dan perawatan media berbasis komputer yang masih tinggi, dan diperlukan ahli atau teknisi yang berkompeten untuk memperkenalkan bagaimana pemanfaatan media berbasis komputer.
Microsoft PowerPoint sebagai media pembelajaran IPS. Pada dasarnya, Microsoft PowerPoint adalah suatu software yang diciptakan untuk merancang presentasi grafis secara cepat dan mudah. Dengan Microsoft PowerPoint dapat memudahkan kita dalam merancang berbagai bahan presentasi visual yang menarik. Pengembangan Microsoft PowerPoint dalam pembelajaran IPS. Untuk mengembangkan media PowerPoint dilakukan beberapa tahapan, yaitu analisis siswa dan guru, pembuatan desain media, implementasi penjelasan desain, testing yaitu uji materi dan media, penilaian pengguna baik siswa maupun guru. Kelebihan dan kekurangan Microsoft PowerPoint di dalam mengembangkan IPS. Kelebihannya antara lain penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf, dan animasi. Kemudian lebih merangsang siswa untuk mengetahui lebih jauh tentang bahan ajar yang tersaji. Dan pesan informasi secara visual mudah dipahami. Microsoft PowerPoint juga memiliki kekurangan, yaitu memerlukan adanya pemikiran yang matang sebelum menggunakan komputer dalam proses belajar mengajar. Kemudian merancang dan memproduksi software pembelajaran membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang tidak sedikit. Hambatan guru dalam memanfaatkan Microsoft PowerPoint. Yang pertama, perlunya banyak hal yang harus dipersiapkan seperti VCD, proyektor, OHP, internet, sehingga pendidik merasa kerepotan dengan hal itu. Yang kedua, kebiasaan menikmati metode ceramah yang sebagian orang beranggapan lebih efisien dan tidak perlu menyiapkan media apapun. Yang ketiga adalah kurangnya ketersediaan SDM yang mampu menggunakan teknologi.